Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi bersama Pak Fauzi. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali menyimak, mendengarkan cerita motivasi yang menginspirasi di pagi hari ini. Judulnya Pagar dan Paku. Dikisahkan, ada seorang saudagar yang masih muda usianya, berwajah tampan dan hidup bergelimang harta kekayaan. Namun sayangnya, sikapnya sangat sombong, mau menang sendiri, suka menyinggung perasaan orang lain atau menyakitinya. Bahkan sering menindas orang-orang kecil di sekitarnya. Karena tabiat buruk tersebut, ia pun mulai dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Merasa dirinya makin tersingkir, pikirannya galau, dan hatinya dipenuhi amarah yang mendalam. Suatu hari, si saudagar muda pergi mendatangi seorang guru bijak dengan meminta saran dan nasihatnya, agar orang-orang di sekitarnya dia tidak lagi menjauhi atau mengucilkan dirinya. Setelah mendengar semua keluh kesahnya, sang guru berkata dengan bijak, "Hai anak muda, sebagai terapi, lakukanlah hal-hal berikut ini. Setiap saat kamu berbuat jahat, menyakiti hati orang lain, maka tandailah perbuatanmu itu dengan menancapkan sebuah paku di atas pagar depan rumahmu. Kamu berbuat jahat, ambil paku, tancapkan di pagar. Kamu berbuat jahat, ambil paku, tancapkan di pagar rumahmu." Terus seperti itu. Dan begitu pagar rumahmu telah penuh dengan tancapan paku, datanglah kembali kepadaku. Setelah itu, maka pulanglah saudagar muda ini ke rumah dan menjalankan nasihat gurunya itu. Setiap kali ia berbuat jahat atau menyakiti hati orang lain, ia ambil paku, tancapkan paku tersebut di atas pagar rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian, pagar rumahnya telah penuh oleh tancapan paku, dan kenyataannya tidak ada perubahan. Orang-orang di sekitarnya menjauh dan tidak mau berhubungan dengannya. Saudagar muda ini merasa lelah, kecewa, dan tidak bahagia. Lalu kembali ia mendatangi sang guru untuk meminta ujangan kedua kalinya. Sang guru yang sudah menduga kedatangannya berkata, "Hai anak muda, dari raut wajahmu, Bapak tahu, tentu pagar rumahmu sudah dipenuhi paku. Benar begitu? Nah, sekarang cobalah kamu berbuat baik dan ramah kepada orang lain. Dan setiap kali kamu urung berbuat jahat atau tidak jadi berbuat jahat atau mampu berbuat baik kepada orang lain, cabut satu persatu paku yang tertancap di pagarmu itu. Berbuat baik, ambil pakunya. Berbuat baik, ambil pakunya. Seterusnya seperti itu. Dan bila paku-paku yang di pagar itu sudah habis kau cabuti, datanglah kembali ke sini." Si saudagar muda pulanglah dan bertekad memenuhi nasihat sang guru. Setiap hari ia berusaha sekuat tenaganya mengendalikan emosinya, sikap buruknya, dan setiap kali mampu menahan diri tidak berbuat buruk atau berhasil melakukan perbuatan baik. Segera satu paku dia cabut. Melakukan kebaikan, cabut lagi. Dan beberapa bulan kemudian, paku-paku di pagar rumahnya pun telah habis dicabuti.
tanpa disadarinya. Saudagar muda ini telah berubah menjadi orang yang lebih sabar, mau mengerti orang lain, dan lebih bijak lagi. Saat tiba kembali di rumah sang guru, dengan senyum gembira sang guru menyambutnya dan berkata, "Hai anak muda, sekarang kamu tentu sudah menjadi orang yang berbeda. Kau pasti lebih sabar, lebih bijak, dan mampu melakukan perbuatan baik. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari semuanya ini? Coba kita lihat pagarmu. Di sana ada bekas tancapan paku, bukan? Mau ditutupi atau dipoles seperti apapun, tetap saja pagar rumahmu tidak bisa mulus, rapi seperti sedia kala. Nah, sama seperti itulah luka yang pernah kau timbulkan pada orang lain. Walaupun kamu berusaha untuk meminta maaf dan memperbaikinya, tetap ada bekas luka di hati mereka. Anak-anak hebat, manusia betul tidak luput dari berbuat salah, entah disengaja ataupun tidak. Saat kita menyadari secara konsekuen, kita sepantasnya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi. Sebaliknya, tidak semua orang mau memaafkan, apalagi jika kesalahan atau perlakuan buruk itu sungguh-sungguh melukai hati, menjatuhkan harga diri, dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan. Memang seringkali perbuatan buruk menimbulkan dendam yang sulit dihilangkan hanya dengan permintaan maaf. Tapi jika telah terlanjur terjadi, sepantasnya harus belajar memaafkan demi kedamaian dan kebahagiaan kita sendiri. Seperti pepatah bijak yang mengatakan, punya satu musuh kebanyakan, punya 1000 teman terlalu sedikit. Mari kita jaga ucapan, hati, dan pikiran, juga sikap serta perilaku kita. Dan jangan pernah jadikan itu semua sebagai paku-paku yang melukai hati sesama. Sebaliknya, jadikan diri kita sebagai berkah bagi sesama. Jika kita mampu melakukan hal ini, kita akan menjadi lilin-lilin penjaga kedamaian dunia dan membuat dunia ini menjadi tempat yang indah untuk didiami. Anak-anak hebat, jadi tanamlah setiap harinya benih-benih kebaikan. Niscaya kita akan memanen hasilnya kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Terima kasih anak-anak hebat. Pada kesempatan Carpe Time hari ini, insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.